Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah serta berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Al-Falah ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Falah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini, kami dari pengurus Dewan Makmuran Masjid DKM Al-Falah, khususnya bidang dakwah dan peribadatan, akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai khatib dan imam pada sholat Jumat kita hari ini, Jumat tanggal 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan tanggal 10 Oktober 2025 Miladiah, adalah Kiai Haji Zainuddin Qasim MA. Alhamdulillah beliau berada di antara kita. Selanjutnya yang bertindak sebagai muazzin Bapak Saiful Anwar Dal Bilal Ustadz Matrais. Yang kedua, kami sampaikan laporan keuangan kegiatan sholat Jumat dan taklim. Pemasukan saldo akhir per tanggal 2 Oktober 2025 sebesar Rp5.506.000. Saya ulangi, Rp2.556.000. Adapun kotak infak Jumat tanggal 3 Oktober 2025 sebesar Rp1.254.000, sehingga jumlah pemasukan Rp3.810.000. Adapun pengeluaran untuk operasional kegiatan sholat Jumat dan taklim pekan lalu dan biaya operasional masjid baik rutin maupun bulanan sebesar Rp1.450.000, sehingga saldo per tanggal 9 Oktober 2025 sebesar Rp2.360.000. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian, bapak-bapak hadirin yang telah memberikan infak dan sedekahnya demi menunjang segala kegiatan atau aktivitas yang ada di Masjid Al-Falah ini, baik itu aktivitas dakwah maupun peribadatan ataupun aktivitas pembangunan, renovasi maupun penyediaan sarana dan prasarana yang ada di Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan segala infak dan sedekah yang diberikan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal jariah dan insya Allah akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insya Allah besok ba'da sholat subuh hari Sabtu tanggal 18 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan tanggal 11 Oktober 2025 di Masjid Al-Falah kembali diadakan kajian subuh pekan kedua bersama Ustadz Abu Nazwa LC yang akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang membahas dosa-dosa besar.
Selanjutnya insyaallah besok Sabtu malam Ahad ba'da salat maghrib tanggal 19 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau tanggal 11 Oktober 2025 kembali kita adakan taklim rutin malam Ahad, dan insyaallah besok narasumbernya adalah Ustadz Haji Nasruddin MPDI. Selanjutnya insyaallah untuk lusa ba'da salat subuh Ahad tanggal 19 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau tanggal 12 Oktober 2025 kembali di Masjid Al-Falah diadakan kajian Ahad subuh pekan kedua bersama Ustadz Edi Damhudi MAhi yang akan melanjutkan kajian kitab tafsir Jalalain yang akan melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah. Kami himbau kepada para jamaah sekalian, bapak-bapak hadirin khususnya yang berada di perumahan Husna Harapan dan sekitarnya, mari sama-sama kita luangkan waktu untuk dapat hadir dalam setiap kegiatan atau kajian maupun taklim yang ada di Masjid Al-Falah ini. Hal ini dalam rangka untuk menambah pengetahuan atau ilmu kita tentang Islam dan juga dalam rangka memakmurkan masjid kita ini. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami himbau kepada para jamaah sekalian khususnya yang ada di lantai 1 atau di ruang aula dan mampu untuk naik ke lantai 2, kami harapkan dapat mengisi sop-sop di lantai 2 yang masih kosong. Dan kepada para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi, HP dan lain sebagainya, mohon selama sholat Jumat berlangsung dinonaktifkan agar suaranya tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
اللهم رب هذه الدين والشرف والدرجة وبس مقام ربنا اغفر لي ولا اللهم صل اللهم اللهم الله سوي الله الله أكبر بركة كبيرة الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله يا الله يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله يا الله يا الله no no أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة الغائب الحمد لله الذي من توكل عليه بصدق النية كفاه أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا أول له إلا إياه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من اصطفاه واجتباه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah, semoga kita pada hari ini senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat yang mulia dan mubarakah ini, mari sama-sama kita luruskan niat kita, kita bersihkan hati dan pikiran kita, berusahalah sungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Subhanahu wa taala firmankan, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan jalan sabar dan salat, dan sesungguhnya salat itu amat berat buat orang-orang yang tidak pernah sholat, kecuali buat orang-orang yang sudah khusyuk. Masyarul muslimin rahimakumullah, asbabun nuzul ayat ini, ketika itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang ketika mereka minta tolong kepada Allah itu tidak sabar, minta rezeki tidak sabar, ketika dia sakit tidak sabar, ketika dia sholat terburu-buru dia tidak sabar, dan setiap apa yang dia lakukan selalu pamrih dan tidak sabar. Makanya itu Allah turunkan ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka oleh karena itu kita belajar dengan ayat ini. Lebih-lebih kita umat Islam Indonesia, kita sedang mengalami
banyak perubahan, khususnya dalam hal ekonomi. Ketika kita umat Islam menghadapi kesusahan, kesulitan, musibah, bencana, dan berbagai macam cobaan, kita tidak sabar, maka bukan pahala yang kita dapat, justru kita mendapat kesulitan. Dalam hal apa saja kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Sabar itu adalah kunci kehidupan. Kalau kita di dalam menjalani kehidupan ini tidak kita sertai dengan ilmu sabar, maka kita tidak akan menjadi orang yang sukses, tidak akan menjadi orang yang berhasil. Dan apa yang kita inginkan bukan suatu yang kita dapatkan, yang kita dapatkan hanya kesusahan dan kesulitan. Masyurul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "As-sabru sabrani. Sabrun 'indal musibah hasanun. Wa ahsanu minhu as-sabru an maharimillahi ta'ala." Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sabar itu terbagi dua. Sabar ketika kita dapat musibah, itu yang baik. Dan yang lebih baik lagi, kita sabar ketika kita menghadapi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatannya lebih tinggi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Banyak kita saksikan orang sampai dia menerjunkan diri dari bangunan yang tinggi, akhirnya dia mati. Banyak orang yang minum racun, banyak orang yang gantung diri, banyak orang yang frustasi. Kenapa dia sampai melakukan itu? Dia tidak mampu menghadapi suatu cobaan, dia tidak mampu menghadapi suatu kehidupan, maka dia melakukan itu. Maka kita sebagai orang muslim, Allah sudah berikan jalan, Allah sudah kasih tahu kita sabar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan begini, la imana liman la sabara lahu. Tidak sempurna iman seseorang muslim kalau dia tidak sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Sayyidina Umar, sabar yang kedua itu yang paling tinggi nilainya, sabar menghadapi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Ketika kita di bulan suci Ramadan, kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Dari sejak kita sahur sampai beduk maghrib, kita menahan lapar, haus, dahaga, maka itu harus sabar. Ketika kita mampu bertahan dengan kesabaran yang diharamkan oleh Allah, maka nilainya, pahalanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar menghadapi yang diharamkan ketika kita menghadapi suatu perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Berzina. Ada seorang wanita cantik, kaya raya, dia bawa kendaraan. Ini dijelaskan dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ada 7 golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, mereka mendapat payungnya Allah. Di antaranya ada seorang wanita cantik, kaya raya, bawa kendaraan, kemudian dia menghampiri kita, datang kepada kita, wahai Tuhan, saya bawa kendaraan, Tuhan kemana saja mau bawa kendaraan saya, atau saya yang bawa kendaraan saya, memang punya saya. Tuhan, saya akan layani semalaman suntuk dan gratis, dan Tuhan pulangnya saya berikan uang yang besar. Ketika kita diajak wanita cantik untuk melayani dia, yaitu berzina, kita berkata, inni akhafullaha rabbal alamin,
Kemudian kita berkata, sungguh saya takut kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang menciptakan langit dan bumi seluruh sekalian alam ini. Maka kita tinggalkan wanita itu. Itu baru hebat. Ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang haram, kita diajak oleh teman kita untuk minum minuman keras atau diajak sebagai pengedar narkoba, menggiurkan. Jangan lagi 1 kilo mengedarkan narkoba. Kita hanya cuma beberapa, ya, tidak begitu besar, tapi nilai uangnya luar biasa, menggiurkan. Kata teman kita, wahai teman, sahabatku, saya punya. Kalau kamu mau bekerja sama dengan saya, maka kamu saya berikan, kita bagi 2 saja. Ya, kalau kita dapat 2 miliar, kita sarang 1 miliar. Ketika itu kita ingat larangan Allah Subhanahu wa taala, kita berkata, inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah. Kita tinggalkan tuh. Maka itu pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita diajak berjudi dengan teman kita diajak, maka kita berkata, inni akhafullah rabbal alamin. Kalau kita diajak minum minuman keras, padahal dikata teman kita gratis, kamu mau minum sepuasnya, saya yang bayar, semuanya tanggungan saya. Kita berkata, inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata Sayyidina Umar, wa ahsana minhu an maharimillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tantangan orang hidup adalah berbagai macam cobaan, itu pasti kita hadapi. Sampai Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, ya Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, sungguh aku benar-benar mencoba kamu dengan berbagai macam cobaan. Kamu akan dicoba dengan kelaparan, dengan kekurangan buah-buahan, dengan kematian, dengan segala macam cobaan. Maka itu akhir ayatnya sekali lagi Allah kasih tahu, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang lain, ayat 153, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan jalan salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mendengar ayat ini, pas kita belum dicoba atau kita hidup kita ya sedang mendapat cobaan, mestinya kita sadar betul bahwa hidup ini tidak tenang-tenang saja. Bahwa hidup ini bukan santai-santai saja. Bahwa hidup ini tidak lancar-lancar saja. Sesungguhnya hidup itu menghadapi berbagai macam cobaan. Maka itu menurut sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qila ya Rasulullah, ayyul imani afdalu. Kata sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dan dia bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, iman iman yang mana yang paling utama? Iman yang mana yang paling utama? Qala
as-sabru was-simahatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya iman yang mana yang paling utama, Nabi jelaskan sabar dan toleransi. Jadi sekali lagi bahwa sabar itu adalah kata kunci dalam hidup kita. Apa itu as-simahah? Toleransi, bertenggang rasa kepada sesama manusia. Kita hidup bertetangga, kita harus toleransi. Kita sesama muslim, kita juga harus toleransi. Kita hidup bertetangga dengan non-muslim, kita punya sifat toleransi. Toleransi bukan dalam agama, toleransi dalam pergaulan. Tapi Islam memiliki toleransi yang begitu kental. Sering doa yang kita baca, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa adalah doa toleransi kepada sesama muslim. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang muslim yang laki-laki dan dosa orang perempuan, dosa muslimah yang perempuan, dan dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan dosa orang yang beriman perempuan, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal. Itulah muslim. Kalau kita hidup ingin tenang sendiri, maka kita tidak harus berdampingan dalam kehidupan kita. Hidup ini tidak harus kita merasa tenang sendirian, tidak bisa. Hidup ini kita merasa tentram sendirian, tidak bisa. Jadi kita kalau hidup ini ingin mendapatkan hikmah yang besar, maka kita harus berdampingan pada sama muslim. Dia minta tolong atau tidak, maka Nabi menganjurkan. Dia minta doa atau minta didoakan, maka itulah muslim bertoleransi. Kita sama-sama saling mendoakan. Maka pantas kalau orang muslim tetangganya sakit, Nabi anjurkan untuk dijenguk. Tetangganya sakit, Nabi perintahkan untuk didoakan. Itulah toleransi muslim sesama muslim. Tapi jangan salah, umat Islam dilarang bertoleransi kepada umat yang lainnya. Jangan kita berkata bahwa kita orang muslim toleransi kita. Toleransi dalam beragama tidak ada. Toleransi dalam iman tidak ada. Toleransi dalam pergaulan boleh jadi. Tetangga kita non muslim, dia meninggal, kita boleh datang, tapi kita tidak boleh mendoakannya. Sekedar kita datang sebagai bertetangga kita. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Qila ya Rasulullah, ayyul mu'minina akmalu imanan?" Ya Rasulullah, orang mukmin yang mana yang imannya sempurna? Qala ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang imannya sempurna itu yang akhlaknya baik. Orang muslim yang menunjukkan akhlak yang baik. Sebagai orang kaya akhlaknya baik, sebagai ulama akhlaknya baik, sebagai ayah akhlaknya baik, sebagai ibu yang akhlaknya baik, sebagai anak yang akhlaknya baik. Wa ahsanuhum khuluqan. Muslim yang imannya sempurna, yang akhlaknya paling baik. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya orang muslim kalau dia tidak punya akhlak bukan muslim namanya. Kalau ada orang muslim dia pakai jas, pakai peci hitam, tapi dia pakai celana tidak menutup aurat bawahnya, itu orang muslim yang tidak berakhlak. Orang akan tertawa, kok ini orang kelihatannya dari jauh pakai baju jas, pakai peci, tapi celana dalam yang dipakai. Maka itu akhlak sangat menentukan. Siapapun orangnya, maka akhlak paling tinggi nilainya di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل وسلم على سيدنا محمد وآته سؤله يوم القيامة. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم سبنا حسابا يسيرا. سووا صفوفكم وأقيموا الصلاة واعتدلوا. Luruskan, rapatkan barisannya, ratakan kakinya. Wabillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. الله. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر وأنا الله أكبر بالله. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Alhamdulillah sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa lakal nusr wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatiha wa hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ala kulli ummatihi. Mari sama-sama kita berdoa, doakan kedua orang tua kita, ibu bapa mertua kita, nenek kita, semua saudara-saudara kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Buat semua guru-guru kita, para ulama, para kiai, para habaib, para mujahidin, orang saleh, semoga mereka semuanya diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diluaskan, dilapangkan di dalam kuburnya, dibebaskan dari siksa kuburnya, diberi nikmat, diberi rahmat di dalam kuburnya, diangkat derajatnya, diangkat arwahnya ke langit yang ketujuh, dimasukkan kelak ke dalam surganya Allah. Kita yang masih hidup semuanya bersama istri, anak istri, keluarga kita, anak turunan kita semuanya, para guru-guru kita, para ulama, semoga mereka semuanya dan kita semuanya diberi sehat wal afiat untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala buat saudara kita yang jauh di Palestina, jalur Gaza. Semoga mereka ya Allah, saudara kami ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, berilah kekuatan mereka ya Allah, beri lindungi mereka ya Allah, beri kemerdekaan mereka ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati mereka ya Allah, agar seluruh umat Islam, orang-orang yang beriman ya Allah, gerakan hati mereka ya Allah untuk membantu mereka ya Allah. Ya Allah, mereka dalam kesulitan yang amat besar ya Allah, hanya ridhamu ya Allah yang bisa menolong saudara-saudara kami ya Allah. Dan kita minta kepada Allah agar kelak nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan bersama orang-orang salihin, orang siddiqin, orang mati syahid, bersama para ulama, para kiai, para habaib, para mujahidin, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati membawa iman, husnul khatimah, mati yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mati yang mendapat ridho dari kedua orang tua kita, mati yang mendapat ridho dari guru-guru kita, mati yang tidak merepotkan anak istri keluarga kita, mati dalam ibadah, mati dalam berzikir, mati dalam baca Al-Quran, mati dalam salat berjamaah. Ketika sakratul maut dimudahkan ruh kita keluar, pasal mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا جبار يا ستار يا قهار يا ستار يا قهار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خير الخلق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل بارك اللهم صل وسلم.